Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu, kita akan merenungkan, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Baik Bapak Ibu, sudah ketemu. Judul perikopnya semua adalah kasih karunia. Ada 10 ayat di bagian perikop ini. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu saya akan bacakan menjadi 3 bagian. Saya akan bacakan bagian yang pertama. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Karakteristik jemaat di Efesus itu, Bapak Ibu, ini ditulis kurang lebih tahun 62 Masehi ya. Ketika Paulus mengadakan perjalanan di Makedonia, lalu dia buka jemaat di Efesus, Bapak Ibu, lalu dia dipenjara di Roma. Dari penjara itu dia tulis surat kepada jemaat di Efesus yang dibuka oleh Paulus sendiri. Jadi ketika Paulus menulis surat ini, Paulus sedang berada di penjara. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Paulus menulis surat ini dengan urapan, dengan kasih, dan kerinduan yang dalam kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan karakteristik jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang rajin, tekun. Di dalam Wahyu pasal 2, Bapak Ibu bisa baca karakteristik jemaat di Efesus itu, dia rajin, tekun, tetapi karakternya apa? Dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi kegiatan ibadah yang dilakukan mungkin hanya sekedar rutinitas, kebiasaan saja. Dan dia tidak menyadari akan kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan kepada jemaat di Efesus itu. Dan surat ini juga relevan juga dengan saudara dan saya. Kita semua, Bapak Ibu, diberikan juga kepada saudara dan saya, kita semua. Pada ayat yang pertama, kamu dahulu, kita, saudara dan saya, kita semua sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara, kita juga seperti itu. Paulus ingin ingatkan kembali kepada jemaat di Efesus bahwa kalau bukan kasih karunia Tuhan, kamu gak ada seperti sekarang ini. Sama Bapak Ibu. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita bukan tidak seperti sekarang ini. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu tidak ada satu orang pun yang bisa angkat tangan lalu saya nggak ada dosa. Semua orang. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa. Dan bukan saja jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, ada dosa yang masuk ke dalam dunia ini oleh pelanggaran satu orang, Roma 5 ayat 12. Dan dosa itu menjalar sampai sekarang. Jadi tidak ada satu orang pun yang terbebas dari dosa dan pelanggaran. Karena dosa dan pelanggaran itu bukan sekedar kita melakukan apa yang salah, tetapi dari pikiran kita saja kita sudah bisa berdosa, Bapak Ibu.
Dan itu natur dosa yang ada dalam hidup manusia. Ketika manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu menjalar sampai kepada sekarang. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua, Paulus pun juga, ini kan surat Paulus ya, Paulus pun juga menyadari hal itu. Ya, bahwa kami pun semua juga terhitung kepada orang yang berdosa. Kita hidup dalam hawa nafsu, kedagingan kita, menurut pikiran kita, ya. Ayat yang ketiga, dan kita seharusnya dimurkai. Kita sebenarnya Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah apa? Maut, mati, terpisah. Mati, ya, mati itu terpisah. Definisinya mati itu terpisah. Ada 3 kematian, kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Itu semuanya terpisah. Artinya sebenarnya mati jasmani itu kan kematian fisik kita. Kita terpisah dengan keluarga kita, dengan handetolan kita terpisah. Mati rohani juga kita terpisah. Terpisah dengan siapa? Dengan Allah Bapa, ya. Itu. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, kita baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Yang sebenarnya kita harusnya dimurkai, ayat yang keempat. Paulus ingin mengingatkan kembali kepada jemaat di Roma. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang kaya dengan rahmat, kasih karunia, anugerah. Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat, tetapi Allah. Ketika Bapak Ibu membaca Allah, ya, Allah itu kalau di dalam bahasa Yunaninya di situ disebutkan theos, ya. Theos itu di situ Bapak Ibu sebenarnya panjang. Jadi ada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama dengan pengakuan iman GBI yang kedua. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Seringkali kita kalau jemaat Pantekosta, karismatik itu, nggak ada, pokoknya Yesus saja. Bapak Ibu berarti kita salah rumah. Karena pengakuan iman GBI kita, Allah yang Esa itu adalah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin saudara pembahasan ini panjang lebar. Tapi karya keselamatan itu memang ada di dalam Allah yang Esa, yang Tritunggal itu. Bapak Ibu, ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya rahmat telah oleh kasih karunia-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita, kepada saudara dan saya. Kasih-Nya yang besar itu diberikan kepada yang seharusnya tidak layak kita menerima. Kalau dihitung-hitung dosa kita sepanjang umur kita itu udah berjibun Bapak Ibu, sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Dan kita seharusnya dimurkai. Ayat yang kelima, ya. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, nah ini ya, Bapa menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ini kabar baiknya Bapak Ibu, bahwa saudara dan saya yang seharusnya dimurkai, yang seharusnya, Bapak Ibu, ayat yang ke-6 coba kita lanjutkan dulu supaya lebih jelas. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia, di mana Bapak Ibu? Di sorga. Dan inilah kerinduan semua orang. Bapak Ibu, semua orang merindukan tempat ini di sorga. Semua agama didirikan mungkin juga pengen supaya semua orang bisa masuk ke sana. Tapi konsep keselamatan yang memberikan penjelasan dan memberikan penebusan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan ini kabar baiknya Bapak Ibu, kabar baiknya.
Ya, Allah yang penuh kasih karunia itu, Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya saudara dan saya diselamatkan, Bapak Ibu. Dan dalam Kristus Yesus, ayat yang ke-6, Ia telah membangkitkan kita yang seharusnya sudah mati itu dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya, ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang, Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Tuhan sudah menyediakan tempat kepada kita di surga. Supaya pada masa ini, masa yang akan datang, kita menunjukkan juga kasih karunia Allah itu kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah menyediakan kita tempat di surga, Bapak Ibu, apakah kita sekarang udah siap-siap saja? Kita sekarang sudah disiapkan, kita udah siap-siap menuju ke surga. Dan saudara masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan kabar baik ini juga kepada orang lain. Kepada teman kita, saudara kita, dimanapun berada. Bapak Ibu, kesempatan saudara berada. Dan kalau Bapak Ibu merasakan ini kasih karunia yang melimpah ini dilimpahkan kepada saudara dan saya, kepenuhan ini, saudara sudah tidak akan tahan lagi untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Dan ini yang seharusnya ada dimanapun saudara berada, yang saudara pikirkan bagaimana kalau orang itu juga bisa menerima kasih karunia yang Tuhan juga berikan kepada saya. Sehingga mereka juga menerima keselamatan. Dan ini tugas kita Bapak Ibu hari ini. Dan masa-masa yang akan datang ketika Tuhan memberikan kesempatan itu. Dan penuaian akan terjadi besar-besaran Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan kabar baik. Bulan Desember yang lalu saya berdoa kepada salah satu keluarga ya. Kebetulan dia datang, saya doakan. Ya. Saya berdoa dan saya berikan penjelasan singkat. Ya. Dan saya puji Tuhan, ternyata semua taburan yang Bapak Ibu tabur, yang Bapak Ibu sampaikan, itu akan tumbuh. Entah kapan waktunya itu akan tumbuh. Dia kembali lagi dan dia bilang, Pak saya sudah dibaptis, anak saya sudah dibaptis. Dia dari agama lain Bapak Ibu. Anak saya sudah dibaptis, tapi sekarang saya belum berani berterus terang kepada orang tua saya. Karena orang tua saya masih harus jaga meja abu. Jadi semua satu keluarga itu sudah masuk menjadi anak Tuhan. Bapak Ibu dimanapun ini tugas saudara dan saya, tugas kita. Amanat, perintah. Ya, Matius 28 ayat 19, 18, 19 dan 20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di dalam TB2, kasih karunia itu diterjemahkan dalam kata anugerah, grace. Ya, bahasa Yunaninya karis, ya. Karis itu pemberian cuma-cuma yang sebenarnya saudara enggak berhak untuk menerima itu, tapi dikasih dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya, dan kita diselamatkan. Kita diampuni, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Dan pada akhirnya ada glorifikasi, kita dimuliakan ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa sebenarnya kekayaan firman Tuhan ini yang seharusnya menjadi menjadi sesuatu yang saudara semakin mencintai Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya.
Ayat 8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, bukan perbuatan baikmu. Ya. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, karena perbuatan baik itu bukan syarat untuk masuk surga. Kaget saudara pasti. Berarti kita tidak harus berbuat baik. Berbuat baik wajib Bapak Ibu, karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi perbuatan baik kita itu bukan berpengaruh apa-apa. Ya, artinya begini, artinya orang berpuasa, orang berbuat baik, orang berusaha, saleh, agama, filsafat, ilmu pengetahuan, dia berusaha sekuat tenaga kekuatannya sendiri untuk mencapai Tuhan. Enggak bisa Bapak Ibu. Karena semua itu karena kasih karunia. Jadi perbuatan baik kita bukan karena motivasi kita supaya masuk surga, bukan. Justru karena kita sudah diberi jaminan masuk surga, kita harus berbuat baik. Konsep berpikirnya seperti itu Bapak Ibu. Supaya kita enggak salah. Baik Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah ini Bapak Ibu, jemaat di Efesus itu karakternya dia tekun, dia setia, dia melakukan hal-hal yang baik. Tapi satu hal yang dia lupa kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari Bapak Ibu kita semua kembali kepada kasih yang mula-mula. Begitu mencintai Tuhan dengan sungguh, bukan sekadar rutinitas kita beragama, rutinitas kita beribadah di gereja, datang duduk diam dan seterusnya. Tapi kita menghidupi apa yang Tuhan mau dalam hari-hari kita. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin.